Di akhir tahun, saya melihat ada pembunuhan berantai lebih dari 5 orang, satu mahasiswa. Sebelumnya saya mau menyampaikan, biarkan pandangan menjadi pandangan di mana yang buruk tidak terjadi. Kita tetap percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sebagai peringatan, misal jika ada pembenahan di suatu tempat atau alam, kita sebagai manusia bisa membenahi. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Di konsletan saya ada beberapa pandangan termasuk alam dan yang lain-lainnya. Karena setiap malam biasanya saya banyak sekali pandangan, saya tulis di story saya biar tidak lupa. Hari ini saya mau menyampaikan, saya melihat ada di transisi tahun 2022-2023, saya melihat ada organisasi baru yang bikin kisruh. Jadi tiba-tiba muncul satu nama, saya tidak bisa menyebutkan ini dari golongan apa, satu organisasi baru yang bikin kisruh, yang aneh, tata caranya pun juga aneh. Saya tidak ngerti sistemnya seperti apa. Pokoknya aneh sekali, banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang disalahgunakan dan sebagainya. Ini yang agak beda. Di transisi 2022 berpulang satu tokoh politik wanita. Saya tidak tahu ini beliau sakit atau apa. Yang jelas kelihatannya masih sehat-sehat saja. Di akhir tahun, saya melihat ada pembunuhan berantai lebih dari 5 orang, satu mahasiswa, kodenya M, di sebuah rumah kos. Ini lumayan viral, jadi berantai. Yang pertama diketahui seseorang membunuh dia, begitu dicek ternyata yang dibunuh lebih dari 5 orang. Viral, ada seorang yang mati dibakar hidup-hidup di akhir tahun, transisi akhir tahun 2022 ke 2023. Orang ini berpengaruh tapi matinya tragis. Orang berpengaruh, orang lumayan berpengaruh tapi matinya lumayan ngeri, bakar hidup-hidup. Hampir mirip sama salah satu anggota yang dibakar pada saat itu. Tapi ini nggak tahu kronologinya seperti apa. Apakah dendam, apakah memiliki permasalahan pribadi, saya kurang ngerti di sini. Pandangan selanjutnya, pertengkaran 3 kubu, perang saudara, darah di mana-mana, kematian paling tragis, senjata berjajaran, bahkan ada api dan asap di jalan. Ini terjadi tidak di luar negeri. Yang saya pandangkan tetap terjadi di sini. Dan saya garis bawahi selalu, biarkanlah pandangan menjadi pandangan dan yang buruk tidak akan pernah terjadi. Akan viral kasus malpraktik salah satu dokter di rumah sakit ternama hingga mengakibatkan kematian. Saya berpesan kepada siapapun, jangan ceroboh dalam menangani suatu hal yang berhubungannya dengan nyawa. Tuh. Di akhir tahun ini yang paling ngeri, jangan sampai terjadi. Biarkan pandangan saya hanya menjadi pandangan. Ada yang meledak di sebuah tempat, ini kelihatannya bom bunuh diri. Ada satu dewasa, satu anak kecil sumbernya. Jadi ada satu anak kecil dan satu dewasa sebagai tempat menyimpan bom di tubuhnya, ternyata meledak. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Aku lihat lagi, ini lumayan kejam. Ada salah satu mahasiswa dibunuh secara keji dari ketidakadilan, ditutup rapat karena kekuasaan dan kekayaan. Jadi si pembunuhnya ini lumayan, gak ngerti. Saya berpesan kepada siapapun, bencana alam apapun itu, sebenarnya Tuhanlah yang tahu, kita manusia hanya waspada. Misal kita ada gambaran negatif tentang alam banjir, kita sebagai manusia apa yang harus kita lakukan kepada lingkungan kita?
Apakah kita tetap membiarkan lingkungan yang rusak, yang akhirnya berdampak negatif kepada kita semua? Apakah kita harus melakukan pembenahan? Karena yang saya lihat di sini memang alam tidak bisa bersahabat dengan kita. Kalau kita mau dipahami oleh alam, kita harus memahami kepada alam juga. Kalau lingkungan kita ingin berdampak positif, kita harus melakukan hal positif terhadap lingkungan kita. Berikut pesan saya di Quraul Tadan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Perlu digarisbawahi, jangan terlalu percaya full dengan apa yang saya katakan. Biarkanlah menjadi pandangan dan yang buruk tidak akan pernah terjadi.